Hai, sebelum menyaksikan video ini, silakan like, comment, and subscribe terlebih dahulu ya. Nah, jadi saya di sini akan memberikan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya pada ibu nifas. Nah, apa saja sih tanda-tanda bahaya pada ibu nifas itu? Apa saja sih tanda-tanda bahaya pada ibu nifas itu, gitu kan? Nah, tanda-tanda bahaya yang biasa terjadi pada ibu nifas itu, yang pertama ada pendarahan postpartum, ada infeksi masa nifas, preeklamsi dan eklamsi pada masa nifas, emboli masa nifas, infeksi saluran kemih, abnormal pada payudara, dan gangguan psikologis. Nah, yang pertama itu ada pendarahan postpartum. Pendarahan postpartum itu adalah kehilangan darah lebih dari 500 mili dari jalan lahir setelah melahirkan. Tanda gejalanya itu yang biasa terjadi, pertama ada terjadinya pendarahan pervaginam yang hebat atau tiba-tiba bertambah banyak. Nah, kemudian ada terjadi subinvolusi uterus, nyeri perut bagian bawah. Nah, yang kedua ada infeksi pada masa nifas. Nah, infeksi bakteri yang berasal dari saluran reproduksi yang terjadi pada masa nifas. Yang tanda gejalanya itu ada infeksi lokal, itu ada perubahan warna kulit, timbul nanah, bengkak atau luka, kemudian ada pergerakan berbatas. Kemudian yang kedua itu ada infeksi umum. Nah, infeksi umumnya itu seperti suhu meningkat lebih dari 38 derajat Celcius, tekanan darah meningkat atau menurun, pernafasan meningkat atau menurun, sakit dan lemah. Nah, yang ketiga ada preeklamsi dan eklamsi pada masa nifas. Nah, preeklamsi dan eklamsi pada masa nifas itu adalah tekanan darah tinggi, odem pada muka atau bengkak, disertai dengan protein urin yang positif. Nah, tanda gejalanya itu bisa dengan tekanan darah yang tinggi, kemudian ada odem atau bengkak pada kaki, kemudian jumlah urin yang sedikit, oliguria, dan protein urin yang positif. Nah, selanjutnya itu ada emboli pada masa nifas. Nah, emboli pada masa nifas itu adalah saluran mendadak yang terjadi di dalam arteri atau yang dibawa oleh benda asing ke dalam tempat tersangkutnya. Nah, tanda gejalanya bisa dengan sesak nafas, nyeri pada dada, pleuri, dan epilepsi atau hemofisis. Nah, selanjutnya itu ada infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih itu adalah infeksi yang terjadi pada saluran kemih atau saluran pipis. Tanda gejalanya itu bisa dengan nyeri pada saat buang air kecil, nyeri sering kencing, kemudian ada nyeri perut bagian bawah dan tidak nyaman pada pinggang. Nah, selanjutnya ada abnormal pada payudara. Contohnya itu ada bendungan ASI, mastitis, dan abses mamae. Nah, adanya gangguan pada payudara selama masa nifas dan menyusui. Tanda gejalanya itu bisa dengan nyeri ringan sampai berat, payudara nampak besar dan merah, badan merasa demam. Nah, kalau misalnya pada abses mamae itu biasanya sampai terjadi perlukaan atau ada keluar nanah pada payudaranya. Nah, kemudian selanjutnya ada tanda bahaya atau ganggu psikologis pada masa nifas. Gangguan psikologis pada masa nifas atau kejiwaan yang terjadi pada masa nifas macam-macamnya. Yang pertama ada kehilangan nafsu makan, kemudian merasa sedih, tidak mampu merawat diri dan bayinya, kemudian ada kemurungan. Nah, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.